Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun kita berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana alhamdulillah hingga detik ini Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang, yang mana sekitar 2 bulan yang lalu kita dianjurkan banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Alhamdulillah kita telah disampaikan Allah kepada bulan suci Ramadan ini, yang ini artinya ini wajib dan pantas kita syukur sebagai hamba Allah yang beriman tentunya. Mudah-mudahan kesempatan ini jangan mudah kita sia-siakan, karena banyak saudara kita tidak Allah berikan kesempatan. Sering kita dengar 2 hari, 3 hari menjelang masuknya Ramadan, Allah panggil beliau untuk menghadapnya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk memasuki Ramadan ini, yang tentunya Allah berikan kesempatan ini jangan mudah kita sia-siakan. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, selawat dan salam tentunya kita haturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan doa kita semua nanti dari kemudian kita mendapat syafaatnya dan mendapat pengakuan sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, alhamdulillah, dan lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah di bulan yang penuh berkah ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk tentunya memperbaiki ibadah kita, terkhusus ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada peningkatan, peningkatan hari demi hari, tahun demi tahun atas puasa, atas ibadah yang kita lakukan. Jika tidak, tentunya Rasul sudah menyampaikan kepada kita, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kata Nabi. Sebaik-baik di antara kamu yang semakin panjang umurnya, namun diiringi juga dengan semakin ibadah yang semakin membaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jika tidak ada peningkatan, jika tidak ada perubahan yang positif, tentunya kita akan termasuk kepada hamba Allah atau umat Rasul Muhammad yang sangat amat merugi. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, tentunya kita dalam menjalankan ibadah puasa ini, Allah sudah berikan kepada kita emas, artinya kesempatan emas yang harus kita maksimalkan. Tentunya dalam menjalankan ibadah puasa ini ada landasan dasar yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Ada modal utama yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Modal yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, yaitu iman yang harus kita kuatkan dalam menjalani ibadah puasa ini. Artinya ketika kita tidak merasa beriman, tentunya ya tidak akan melaksanakan puasa ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya yang beriman saja. Wa ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman. Insyaallah ketika kita sudah merasa beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melaksanakan kewajiban puasa ini dengan penuh rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah modal utama kita, modal dasar utama kita yang pertama adalah iman. Insyaallah kalau iman sudah kuat di dalam diri, insyaallah rintangan apapun dalam menjalani ibadah puasa yang kita laksanakan, insyaallah akan mudah kita jalani. Yang selanjutnya adalah modal yang kedua adalah ilmu. Tentunya sudah kita ketahui bersama, ibadah apapun itu tanpa didasari dengan ilmu, tentunya akan semuanya sia-sia. Pun demikian dengan ibadah yang kita laksanakan pada saat ini. Kalau tidak didasari dengan ilmu, tentunya akan sia-sia ibadah yang kita lakukan. Tentunya ibadah puasa terkhusus yang sedang kita laksanakan pada kesempatan ini. Tentunya kalau kita tidak didasari dengan ilmu, tanpa kita ketahui apa yang membatalkan, apa yang disunnahkan kepada kita, apa yang dilarang kepada kita dalam melaksanakan ini, tentunya bukan hanya pahala yang kita dapatkan, justru adalah sebaliknya, yakni hanya lapar dan haus yang akan kita rasakan saja. Tidak akan kita mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus saja.
Kaum muslimin dimanapun Anda berada, tentunya dalam menjalankan ibadah puasa ini harus kita ketahui ilmu dulu yang sudah diajarkan Nabi Rasul kepada kita, yakni terkhusus ibadah yang kita lakukan ini ilmunya apa tentang melaksanakan ibadah puasa ini. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, modal yang ketiga adalah takwa. Takwa adalah imtithalul awamiri wa tinabun nawahi, meninggalkan segala larangan dan melaksanakan semua perintah. Inilah perintah takwa kepada kita. Tentunya harapan Allah pun di akhir ayat la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa adalah tentunya menjadi harapan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa ini. Tentunya kaum muslimun dan muslimat dimanapun kita berada, dalam menjalankan ibadah puasa ini takwa adalah modal, termasuk modal utama kita juga dalam menjalankan ibadah puasa ini. Jika kita rasa takut kita tidak ada kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan melaksanakan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalnya, ketika kita merasa di dalam satu tempat yang sepi, ketika tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang melihat, kita akan melakukan perbuatan dosa dan lain sebagainya. Namun ketika kita masih ada yakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah puasa yang kita lakukan akan benar-benar dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, tentunya di dalam menjalankan ibadah puasa ini harapan kita mudah-mudahan Allah bukan tidak sayang kepada kita, Allah bukan untuk menghukum kita, tidak, tetapi Allah ingin mensyariatkan ibadah puasa ini kepada kita. Tentunya Allah ingin mensucikan diri kita, yang mana 11 bulan nanti, dalam 11 bulan ini kita telah banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di bulan yang suci ini Allah berikan kesempatan itu kepada kita. Nanti insya Allah kembali fitri bak seperti bayi yang baru dilahirkan. Inilah harapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya mari kita laksanakan ibadah puasa ini dengan semaksimal mungkin, dengan kita jadikan puasa ini adalah ibadah terakhir, puasa terakhir bagi kita insya Allah. Jika sudah demikian, bisa dipastikan insya Allah maksimal akan kita lakukan bulan puasa ini dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, saya tentunya mengajak kepada kita semua, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.